Kita sebagai orang tua terkadang secara tidak sadar kawan-kawan membentak anak-anak kita. Sebuah kebiasaan yang kita tidak sadari bahwa sebenarnya itu sangat beresiko terhadap tumbuh kembang emosional, cara berpikir anak-anak kita. Bagaimana sebenarnya proses ini bisa terjadi kawan-kawan? Jadi jika Anda secara tidak sadar ketika anak Anda melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan Anda atau mereka melakukan kesalahan dan Anda membentaknya, maka sesungguhnya Anda telah membunuh atau ya paling tidak mengkerdilkan tumbuh kembangnya neuron otak anak. Bagaimana sebenarnya proses ini bisa terjadi? Jadi ketika kita membentak anak, maka anak itu sebenarnya dia merasa takut. Hanya saja kita tidak pernah merespon itu gitu ya, karena kita menggunakan perspektif orang tua gitu ya, dan anak-anak ya pastinya perspektif mereka ini kan dua hal yang berbeda gitu ya. Maka kita langsung kadang itu secara reflektif gitu, refleksi dan tidak sadar itu membentak anak gitu, karena kesalahannya atau bahkan karena ketidaksesuaian tindakan mereka dengan harapan kita itu tadi. Nah, ketika anak itu takut ya, saat kita bentak, maka sebenarnya neuron anak ini dia akan berhenti untuk tumbuh kembang atau malah justru gagal gitu. Nah, apa sebenarnya dampaknya? Karena memang rasa takut itu tadi dia bisa menyuburkan ya kan, bertumbuhnya namanya hormon kortisol dalam otak anak. Jadi otak anak itu ya itu tidak hanya posisi atau komponen secara struktural, tetapi dia ada sinyal-sinyal atau gelombang-gelombang listrik dinamakan neuron. Nah, hormon kortisol ini tadi kawan-kawan dia bisa namanya mengurangi atau bahkan justru mematikan si neuron itu tadi. Nah, dampaknya, fatalnya nanti, karena memang anak kecil itu neuronnya ini sebenarnya akan berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan emosi si anak, maka anak itu nanti akan berdampak kepada satu, dia tidak percaya diri. Ya, dia mengalami kepercayaan diri yang sangat rendah dan fatalnya dia akan minder. Itu di rumah ya, kita sama orang tua. Belum ketika anak mengalami persoalannya sendiri dengan teman-teman mereka di sekolah, di lingkungannya mungkin dia dibully misalkan ya kan, gojlok lah istilahnya ya, digojloki oleh kawan-kawannya gitu kan. Jadi bullying yang kadang kita tidak meresponnya dengan baik karena anak sebenarnya mendapatkan racun itu tadi ya di luar gitu kan, dan kita ditambahi di rumah dengan misalkan tadi membentak, itu akan berdampak fatal sekali terhadap pertumbuhan otak anak, bahkan juga kepribadian anak. Maka kawan-kawan semuanya, Anda yang hari ini memiliki anak atau mungkin adik lah misalkan gitu ya, yang jelas ada anak kecil di rumah, maka hati-hati jangan sampai membentak gitu kan. Ini nanti akan sangat fatal dampaknya. Mulai nanti anak dia tidak bisa merencanakan dengan baik gitu ya, dia cara berpikirnya itu akan lambat menangkap informasi, dia tidak akan bisa utuh gitu. Anda bisa bayangkan ketika bentakan tadi dan bisakan juga bullying ya di luar itu secara akumulatif terus-terusan terjadi. Apa dampaknya coba? Anda bisa bayangkan betapa ngerinya kepribadian anak ketika dia tidak bisa tumbuh kembang secara sempurna. Nah, untuk itu sebenarnya banyak cara ketika kita menjumpai ya anak-anak kita melakukan sebuah kesalahan. Pengalaman saya sendiri misalkan manusiawi lah ya, kadang kita dibuat emosi oleh anak-anak kita gitu kan, karena perbuatan mereka yang disengaja maupun yang tidak gitu. Kalau saya menerapkan kepada anak-anak saya itu dengan cara misalkan ketika dia melakukan kesalahan itu saya pegang tangannya. Jadi saya pegang tangannya atau juga terkadang saya duduk di sampingnya, saya elus punggungnya gitu ya. Saya elus-elus punggungnya dan juga biasanya saya peluk juga gitu. Nah, disitulah saya akhirnya mengirimkan sebuah pesan ya kan. Saya tuturi lah gitu ya. Saya ngomong secara baik dengan anak-anak saya gitu ya. Nah, karena secara teoritis ketika di beberapa penelitian tadi ya dijumpai bahwa dampak bentakan kita sebagai orang tua terhadap anak itu sangat fatal ya, terhadap
perkembangan si anak itu tadi, maka anak kita harusnya kita lakukan pendekatan yang berbeda lah, pastinya seperti itu ya. Nah ini salah satu contoh nih. Nah ini anak saya ini. Ini anak saya yang usia TKB ya. Namanya siapa mas? Siapa mas namanya mas? Nah dia malu-malu kucing. Dia juga sedang mengalami yang namanya low public relationnya. Jadi dia ketika berhubungan dengan sosialnya dia masih rendah. Tetapi kalau dia di rumah sih jago kandang ya. Dia TKB usianya 6 lah ya, berjalan 6 tahun. Nah kita bisa melakukan banyak hal sebenarnya dalam konteks pendekatan terhadap anak-anak kita ya, apalagi kalau kita anaknya ini berdekatan gitu, jaraknya 1,5 tahun atau 2 tahun gitu ya. Pengalaman saya sendiri 3 itu jaraknya dekat gitu ya. Nah dari situ kita bisa mencoba melakukan pendekatan, karena memang kita sebagai orang tua ini kan tidak ada sekolahnya ya menjadi orang tua. Mana nggak ada kan sekolahnya kan? Ya paling ada teori-teori tentang psikologi perkembangan anak kayak gitu, psikologi anak, psikologi kepribadian gitu. Dan itu faktanya tidak semua orang atau semua orang tua mau membacanya kan, buku-buku atau ya di media internet misalnya gitu. Kita lebih ya tadi praktek saja, belum lagi kalau kita disibukkan dengan urusan pekerjaan itu tadi ya. So mulai hari ini kawan-kawan semuanya, Anda semua yang hari ini memiliki anak kecil, mulailah untuk mengontrol diri ya. Jadi self control itu menjadi sangat penting. Kontrol diri ketika melihat anak-anak kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan harapan kita itu tadi. Jadi dengan kita melakukan pendekatan dalam konteks sahabat tadi ya, itu nanti mereka akan lebih dekat sama kita ya. Ya pasti kita harus meluangkan waktu ya. Kerja terus ya nggak ada habisnya gitu memang ya. Kita mencari materi terus juga nggak ada habisnya. Memang kita harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak kita. Ya misalkan tidur, ketika mau tidur kita temani ya, kita ajak ya doa-doa gitu. Nah waktu tidur juga kita doain ya anak-anak kita ya. Dan juga pasti di setiap ibadah-ibadah kita, doa kita sisipkan, bukan disisipkan ya, tapi prioritas supaya anak kita dijadikan anak yang saleh-saleha. Nah maka kembali kepada dampak membentak tadi kawan-kawan, kita harus mencoba nih mulai hari ini mengontrol diri kita ya. Jadi jangan ketika melihat anak itu melakukan kesalahan, jangan menggunakan perspektif orang tua gitu loh ya, tetapi gunakan perspektif anak. Karena memang anak selalu, misalnya contoh lah, ketika kita sedang ngecat rumah misalkan gitu, anak pasti kan pengennya ikut-ikut gitu. Nah dalam konteks itu sebenarnya anak juga pengen membantu sebenarnya gitu. Tetapi konteks orang tua, ini kalau kita menggunakan perspektif orang tua itu kan mengganggu gitu. Karena memang hasilnya pasti nggak maksimal, nggak sesuai harapan. Nah ini 2 hal yang berbeda. Anak itu niatnya baik, tapi orang tua menangkapnya negatif gitu. Nah ini mulai dikurangi perspektif seperti itu ya ketika menghadapi anak gitu ya. Karena memang dampaknya sangat fatal ya. Ketika kita membentak sekali, maka kita menumbuhkan atau menyuburkan yang namanya hormon kortisol tadi. Yang hormon kortisol itu mampu menyuburkan dirinya, hormon kortisol, sehingga dia mampu membunuh potensi neuron yang harusnya dia berkembang gitu kan. Nah dampaknya adalah karena neuron si anak ini, otak anak ini, dia lebih fokus ketika dia masa kecil itu pembentukan emosi. Jadi dampaknya tadi dia tidak bisa menangkap informasi dengan baik ya kan. Dan paling fatalnya itu adalah mereka akan rendah kepercayaan dirinya. Saya anaknya 3 itu masing-masing pribadi berbeda ya. Sejak kecil pembawaannya berbeda. Jadi kalau yang besar itu kelas 2 itu dia pendiam, tapi dia sangat kendel ya. Dia pemberani. Nah, yang cowok ini tadi dia TKB itu dia secara motorik kuat banget, tetapi secara emosional, interaksi sosialnya dia di sekolah ya, di publik sosial itu teman baru khususnya dia sangat rendah gitu. Dia butuh proses berbeda dengan yang kakaknya. Nah adiknya yang kecil usia 2 tahun itu kayak semacam akumulasi antara kedua kakaknya ini. Jadi dia secara motorik aktif, ini cewek ya yang ketiga itu, yang secara keberanian mental dia sangat-sangat berani. Nah ini pembawaan sejak kecil. Nah
Tetapi seiring dengan pertumbuhan tadi, tumbuh kembangnya si anak, kita bisa melihat nih anak-anak kita seperti apa sih cara ngemongnya gitu. Jadi bagaimana cara kita mendampingi pertumbuhan anak kita gitu ya. Nah, dunia anak sekali lagi, anak-anak kita itu sifatnya adalah bermain ya. Anak itu ya pokoknya ya namanya misalkan TK lah ya. TK kan taman kanak-kanak ya. Tempatnya bermain gitu ya. Nah, artinya kita harus mencoba untuk lebih bijaksana sebagai orang tua, dan kita harus terus belajar menjadi orang tua yang bijak ya, orang tua yang bisa hadir sebagai sosok ideal fans ya gitu ya, yang role modelnya anak, karena memang anak itu lebih suka mengamati dia daripada mendengarkan ya. Dia mengamati perilaku. Contoh kalau kita misalkan minum itu ya, kita nggak perlu sih ngomong banyak-banyak soal minum sambil duduk misalkan kayak gitu lah, jangan berdiri gitu. Lebih baik kita banyak memberikan teladan gitu. Tapi sesekali kita harus mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan tadi, misalnya anak minum sambil berdiri kayak gitu tadi ya. Nah, itu salah satu contoh kawan-kawan semuanya. Jadi membentak anak itu dampaknya sangat negatif ya, sangat buruk sekali, fatal gitu ya. Tetapi masih ada banyak kesempatan ketika misalkan kemarin kita pernah atau sering membentak anak-anak kita. Mulai hari ini kita pahami anak-anak kita lebih bijaksana. Kita pahami mereka sebagai sosok yang ideal, bahwa dia memiliki dunianya sendiri, dia memiliki masa depannya sendiri, dan anak-anak kita itu adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita, dan yakinlah bahwa kita bisa mendidiknya dengan baik, dan nanti harapannya anak-anak kita akan mampu menjadi anak yang saleh-salehah. Dalam falsafah Jawa dikenal dengan istilah mikul dhuwur mendem jero. Semoga bermanfaat.